ini katanya mau cerita, ada ketemu. Ini Bu, ini mau cerita anak ibu ini ada satu orang si Muhammad Rozi. Kayak mana itu? Di kelas itu kayaknya kok susah kali untuk ditenteramkan. Kemudian dia ribut, main-main aja kali di jalan. Jadi kalau kita menerangkan, kita kasih pelajaran dia nggak akan mau dengar. Jadi ibu mau curhat sama Putri Iya mengenai Rozi ini. Mengenai Rozi. Kayak mana ngatasinya? Kira-kira ibu udah cari informasi kenapa anaknya bisa kayak gitu? Udah sih, memang udah tanya juga sama kawan-kawannya, kawan-kawannya yang dekat rumahnya kan. Kata kawannya memang Bu, Rozi itu memang di rumah bandel Bu, sama mama itu melawan Bu, kayak gitu. Informasi dari Iya, teman-temannya atau informasi dari kawannya kayak gitulah. Oke. Jadi si Rozi ini memang luar biasa lah ya Bu di kelas. Dialah yang paling Aktif kali ya Bu. aktif kali. Jadi dari ini Rozi ini kan bandel kan ya. Kira-kira nilainya berapa menurut ibu 1 sampai 10? Ya kalau menurut ibu itu di bawah 60 lah. Di bawah 60. Di bawah 60. Jadi setelah kita cerita ini, terus nanti ada rencana yang mau ibu buat, kira-kira nilai berapa yang ibu harapkan dari si Rozi ini? Sebetulnya ibu nggak mengharapkan banyak, asal dia tuntas saja. Nah, sesuai tuntas lah dari KKM yang udah tetapkan. Kira-kira sekitar 65, nggak pun sampai 70. Itu aja udah syukur alhamdulillah. Iya, oke lah. Jadi ibu nggak banyak harap lah ya Bu. 65 pun nggak apa-apa lah ya. Apa-apa lah 65. Iya. Jadi biar dapat 60 nilai 65 ini, kira-kira rencana apa lah yang ibu buat Bu biar anak ibu ini tenteram lagi Mas? Itu rencana ibu gini Put, ibu kan mau panggil orang tuanya. Nah jadi maksudnya udah ibu panggil, cuma mau kasih tahu kayak mana Rozi ini di kelas, ya kan? Apakah memang seperti itu di rumah sehingga terbawa dia sampai ke kelas. Nah rencana ibu kayak gitu dulu. Rencana manggil orang tua Manggil ya orang tua lah dulu. Kira-kira adakah rencana lain Bu selain manggil orang tua? Ya maksud ibu setelah nanti udah ibu panggil orang tuanya, mana tahu ya kan, sama orang tuanya dinasehati dan mungkin ada perubahan, kemudian ibu mau ibu buat dulu metode mengajar ibu itu yang menyenangkan. Yang metode belajar yang seperti apa yang menyenangkan itu menurut ibu? Ya kita guna karena kita kan ada infokus di kantor ya kan, yang dia ibu rasa ibu mau menggunakan, ibu pakai infokus, ibu tunjukkan dulu media-media dari infokus tersebut. Mungkin mana tahu dia karena belajarnya itu menarik, mana tahu dia mau belajar kalau dengan media seperti itu. Jadi tentram ya Bu? Nah, tunjukkan iya, video ya Bu? iya, jadi fokus dia melihat itu. Betul. Nah, kira-kira ada rencana lain Bu selain manggil orang tua, kemudian buat media pembelajaran yang seru, menyenangkan, adakah lagi rencana-rencana lain Bu? Kayaknya itu dulu, lihat dulu nanti hasilnya kayak mana. Jadi dari rencana ibu ini, kira-kira kapan akan ibu laksanakan? Nah, insya Allah minggu depan lagi panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya Iya. minggu depan. Iya. Kemudian metode belajar yang menyenangkan tadi kapan akan ibu laksanakan? Ya mungkin satu hari sesudahnya, mana tahu udah dikasih nasihat sama orang tua dia pun ada perubahan, tambah lagi masuk ke kelas ibu beda cara mengajar ibu, mana tahu dia berubah. Oke, syukur-syukur ya Bu. Iya, syukur-syukur berubah. Ini masih rencana. Masih rencana. Oke, jadi rencana ini insya Allah segera ibu laksanakan minggu depan. Kemudian siapalah kira-kira rekan ibu yang bakal jadi teman curhat ibu biar nengok anak ini, kira-kira ada perubahannya nggak? Iya, kayaknya Putri lah. Iya, sama saya ya Bu. Iya. Nanti berarti kita bakalan cerita-cerita lagi nih Iya. setelah ibu melakukan pertemuan sama orang tua, kemudian pembelajaran tadi yang ibu lakukan. Oke, baiklah. Kalau gitu nanti kita jumpa lagi Iya, ya. yang penting Putri mau denger lah curhatan ibu. Pastilah ya dengar. Oke lah Bu, kita kembali lagi ke kelas ya Bu. Iya. Iya, terima kasih ya Bu. Iya. Ya, benda mati atau benda tak hidup. Ya. Wow. Ciri-ciri benda tak hidup apa katanya? Ayo, coba baca. Ciri-ciri benda tak hidup. Tidak apa? Ya, tidak dapat. Aduh, rusak. Dapat
Iya, tadi kan benda hidup, tak hidup. Ya, ciri-cirinya, ayo baca. Dapat bergerak. Kemudian, ya, memerlukan dapat tumbuh, dapat bernafas. Salah. Gerak dan lagu. Ini gampang. Gak ada suaranya. Nah. Jangan aja ya, kalau ini kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Setiawati, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandai. Hari ini saya akan melakukan coaching pasca observasi yang sudah saya lakukan kemarin bersama rekan saya, Ibu Nikma Hayati Lubis. Lalu di sini pemantau saya yaitu Bapak Henry Irwandi. Baiklah, kita mulai saja. Selamat pagi Bu. Gimana kabar Bu? Perasaannya setelah saya observasi kemarin? Perasaan yang Ibu rasakan lega ya, karena Ibu sudah. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, lagi sibuk nggak Bu? Ya enggak. Bisa minta waktu sebentar ya Bu. Iya. Oke. Nah, hari ini Bu, saya mau melakukan coaching dengan Ibu tentang pasca observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Kemarin Ibu tenang aja, saya observasi, lalu hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu. Baik Bu, dari obrolan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan nih dari tim kita hari ini? Harapan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin adalah perbaikan untuk yang kemarin itu ya, mungkin yang dulu mungkin masih banyak kekurangan yang udah Ibu lakukan, mungkin dengan Ibu putar metode
metode yang udah ibu praktekkan kemarin, ya ibu harapkan adalah perbaikan dan ibu berharaplah masukannya dari istri. Oke, berarti fokus tujuan kita cerita ini ibu mau dapat masukan lah ya sama dari Iya. saya berkaitan dengan proses pembelajaran yang lain. Baiklah Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Bu, bagaimana perasaan ibu kemarin setelah saya observasi? Ya enggak lah Put, karena ibu merasa beda lah pembelajaran yang dari ibu lakukan kemarin dengan yang terdahulu. Yang pertama itu mungkin karena ibu udah banyak persiapan, mungkin yang terdahulu kurang persiapan, jadi itulah yang membuat hati ibu lega. Ya harapan ibu mungkin anak-anak nantinya bisa lebih baik lah setelah ibu melakukan perbaikan itu. Berarti perasaan ibu lega ya Bu, karena persiapannya lebih matang Iya, ya Bu lebih matang dari persiapannya. sebelum-sebelumnya Dari itu. sebelumnya. Oke. Jadi karena persiapan lebih matang, jadi proses pembelajarannya pun jadi lebih baik ya Bu. Baiklah, dari strategi yang pernah Ibu sampaikan pada saat observasi kemarin, Ya. apakah sudah Ibu laksanakan pada saat ngajar kemarin? Udah ibu laksanakan, cuma itulah masih ada lah rasanya yang kurang berkenan ya, terutama dari anak-anak lah, karena ketika ibu suruh membawa peralatan terkait menggambar, ibu suruh bawa lem, ibu suruh bawa gunting, masih ada lah anak-anak ini yang tidak membawa. Itulah yang merasa ibu masih ada kendala di situ. Berarti sebenarnya sudah baik ya Bu, strateginya sudah Ibu jalankan, hanya kurang di perlengkapan yang akan memenuhi strategi tersebut ya Bu. Terkait dengan tujuan pembelajarannya, apakah sudah tercapai Bu? Waktu pra-observasi kemarin ada 3 tujuan pembelajaran yang disebutkan, apakah sudah tercapai Bu? Kayaknya udah tercapai Bu. Yang pertama yaitu dengan ibu kasih siswa itu mengamati contoh, anak-anak itu udah bisa membaca teks itu dengan lancar. Kemudian udah bisa mengelompokkan dengan ibu kasih diskusi, anak-anak itu sudah bisa mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian dengan mengamati gambar juga anak-anak itu sudah bisa membaca bilangan dan menuliskannya. Berarti secara umum tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu, alhamdulillah. Siswa Ibu sudah mengetahui apa aja benda hidup, benda tidak hidup ya Bu. Nah sekarang bolehkah Ibu ceritakan hal-hal baik apa aja yang Ibu rasakan dalam pembelajaran Ibu kemarin? Hal yang ingin Ibu pertahankan dan hal yang ingin Ibu perbaiki. Yang ingin ibu pertahankan itu tadi mengenai persiapan mengajar ibu. Ibu memang ibu akui terdahulu itu mungkin ibu kurang persiapan sehingga anak-anak pun nggak bersemangat lah mengikuti pelajaran yang udah ibu laksanakan. Jadi kan yang kemarin yang udah ibu laksanakan yang udah observasi, kan ibu merasa persiapan yang belum matang dan rasa itu yang akan ibu pertahankan. Kemudian yang masih ibu mau perbaiki itu ibu mungkin mau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara ibu mau banyak membuat speaking. Nah, jadi anak-anak itu tidak bosan, terutama kan ibu kan ngajarkan satu. Ibu kalau anaknya bosan, dia pun malas belajar ya kan, akhirnya ribut lah di kelas. Makanya itulah mungkin ibu mau banyaklah menjadikan dengan speaking buku. Itu yang akan Ibu lakukan ya Bu. Lalu hal yang ingin diperbaiki adalah tadi Ibu bilang dengan mencari video-video speaking yang lucu-lucu di YouTube ya Bu, biar nggak bosan di kelas ya Bu. Terus adakah hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Ya, Untuk memperbaiki tadi? itu tadi lah, karena kalau pembelajaran dengan menggunakan speaking dengan apa namanya infokus itu memang terus terang ibu belum begitu mahir. Makanya ibu berharap itu nanti yang bisa mengajar ibu menggunakan infokus. Iya. Oke, berarti
YouTube, lalu bekerja sama lah, berkolaborasi dengan teman-teman yang ngerti masang infocus ya Bu. Infocus. Jadi Ibu pun bisa masang sendiri. Jadi Iya. waktu Ibu perlu infocus itu untuk media pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu bisa masang sendiri ya Bu. Iya. Oke lah. Jadi sama-sama belajar lah kita ya Bu. Oke. Berarti ada 2 rencana. Adakah rencana lain Bu selain 2 rencana itu? Rencana yang lain ya ibu mau sharing lah sama teman-teman satu sekolah bagaimana supaya ibu mengajar lebih baik lagi. Berarti ada 3 rencana ya Bu. Iya. Cari video speaking di Iya. YouTube, belajar IT, itu masang fokus ya Bu. Lalu sharing-sharing bersama teman-teman di sekolah. Oke. Baiklah Bu. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana yang Ibu susun, yang Ibu ceritakan sama aku? Mungkin besok Iya. lebih cepat lebih baik ya kan. Oke, lebih cepat lebih baik ya Bu. Oke. Kemudian ukuran keberhasilannya Bu. Tadi Ibu sudah merencanakan waktunya kapan ya kan Bu? Dibilang besok. Nah, kira-kira indikator keberhasilannya apa tuh? Ibu harapkan anak-anak lebih bersemangat belajar dan apa namanya pahamlah dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Oke Bu. Kemudian ukuran keberhasilannya nih Bu. Tadi Ibu sudah merencanakan waktunya kapan akan Ibu laksanakan. Lalu kira-kira indikator keberhasilannya apa tuh? Indikator keberhasilannya itu ibu berharap siswa indikator keberhasilannya itu siswa ibu lebih senang dalam belajar. Jadi kan kalau ibu banyak memberikan activity anak-anak nggak bosan. Iya, Kelas satu, bosan kan ya iya, Bu, kalau nggak bermain. banyak bermain, nyanyi, kayak gitu. Ya, harapannya kayak gitulah. Jadi nggak bosan lah anak-anak kalau ibu buat seperti itu. Luar biasa ya Bu. Yang paling utama anak-anak harus senang dulu ya Bu. Barulah mereka semangat belajarnya. Dari perencanaan tersebut, apa kira-kira siapa yang bakal Ibu libatkan? Ya siswa dan juga teman-teman sekolah. Libatkan semua ya Bu, saling kolaborasi ya Bu. Baiklah Bu, berarti melibatkan teman-teman di sekolah, lalu melibatkan anak-anak juga. Nah, terakhir nih Bu, apakah dari pertemuan hari ini adakah yang masih mengganjal yang ingin disampaikan sama Bu? Sudah cukup ya Bu, sudah semua dikeluarkan ya Bu. Baiklah Bu, dari observasi yang sudah saya lakukan kemarin ya Bu di kelas Ibu, menurut saya Ibu sudah sangat baik mengajarnya. Pembawaan Ibu dalam mengajar, kemudian saya lihat pembelajaran berdiferensiasinya sudah kelihatan. Keterampilan sosial emosionalnya nampak dari anak-anak yang sudah 90% fokus ketika Ibu mengajar. Kemudian Ibu menanyakan kabar dan perasaan mereka ketika memulai pembelajaran, itu sudah menunjukkan KSE. Kemudian Ibu sudah menerapkan keterampilan sosial emosionalnya dengan membentuk kelompok di mana anak-anak saling bergotong royong menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Lalu anak-anak Ibu bisa membantu temannya yang sulit mengerjakan tugasnya. Nah, penerapan budaya positifnya juga sudah Ibu terapkan, saya lihat. Nah, dari anak-anak saling menghargai pendapat temannya, lalu anak-anak Ibu juga saya lihat kompak, ya kan Bu, tidak mengganggu temannya ketika mengerjakan kerjaan tugas. Kan ada semua Ibu lakukan, nempel benda hidup, pengelompokannya kan Bu, dan benda tahi hidupnya. Oke, jadi anak Ibu saya rasa tidak terlalu mengganggu karena mereka sudah mengingat tentang budaya positif yang sudah Ibu terapkan di kelas, ya kan Bu. Alhamdulillah. Nah, dengan rencana-rencana yang Ibu lakukan, saya rasa semakin sempurnalah setiap kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan nantinya ya Bu. Amin, amin ya Allah. Nah, lalu Bu, itulah yang Ibu harapkan ya Bu sebagai guru.
Baiklah Bu, terima kasih waktunya untuk hari ini. Lain kali kita bisa ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Selamat pagi Bu. Itulah tadi kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan, yaitu coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Nikma Hayati Lubis, lalu dihadiri sama PT saya, yaitu Bapak Hendri Irwandi. Baiklah, saya akhiri video ini. Semoga hasil dari video saya dapat membuat saya lebih baik lagi dalam kegiatan coaching ini, kemudian bisa menjadi inspirasi buat teman-teman CDP lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.